Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama Mas Widu dari OPFCI juga. Halo. Kali ini di Senin siang yang panas ini, kita akan membahas review One Piece chapter 1097 ya. Chapternya agak lebih dikit dari biasanya, jadi bahasanya juga gak akan terlalu panjang juga ya nanti Mas Widu ya. Kalau nggak salah halamannya juga termasuk yang terpendek kalau nggak salah sejauh ini ya. Jumlah halamannya lebih sedikit daripada umumnya. Oke, sebelum itu teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu untuk dapat notifikasi soal konten-konten One Piece kita, dan ada konten-konten lainnya juga soal review-review komik dan Tokusatsu ya. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung aja. Gimana Mas Budo pembahasan soal chapter 1097 ini? Jadi di awal One Piece 1097 ini ada adegan yang pengen tak sorot, dan kemungkinan teman-teman juga udah pada sadar bahwa adegan ini adalah adegan yang paralel sama kejadian di Thriller Bark yang tidak terjadi apa-apa. Ini bisa dibilang salah satu adegan paling ikonik ya di One Piece ya. Salah satu adegan yang bikin Zoro fansnya langsung naik banget. Manly untuk Kono Roman. Bener-bener apa ya? Di sini kita dikasih lihat teknisnya. Sama ini apa Mas? Kita tuh dulu dikasih lihat kalau Kuma itu punya tuh, ternyata dulu waktu di Thriller Bark kita nggak nyangka kan kalau Kuma itu bakal kayak gini dulu. Jadi ketika kita dikasih adegan nothing happen, tidak terjadi apa-apa, itu kita udah shock banget. Udah kayak, keren banget. Ternyata Kuma melakukan hal yang serupa tiap minggu. Walaupun mungkin tingkat rasa sakitnya mungkin beda ya sama Luffy. Tapi ya, bagaimanapun kan sakit-sakit ringan kan. Tapi akumulasi. Bagaimanapun rasa sakitnya adalah akumulasi dari rasa sakit orang-orang tua yang ada di sekitar Kuma sampai segede itu, sehingga dia harus sampai terbaring sakit tiap minggunya. Bayangin ada seorang Kuma yang ngelakuin hal kayak Zoro tiap minggu. Ya skalanya nggak sebesar Zoro sih, jauh sih. Iya. Dan fisik Bakener kan juga di atas orang biasa kan, makanya menyamakan dengan Zoro mungkin enggak, tapi yang di highlight kan bukan soal penderitaan kan, tapi pengorbanan itu yang menarik kan. Iya. Ini yang akan bikin nanti ketika kita tahu apa yang terjadi pada Kuma itu makin tragis. Ini kan udah biasa, ini kan teknik penceritaan yang umum ya soal flashback ya, kita diperlihatkan sebagai apa seseorang dan menyenangkannya di Oda adalah dengan sembari memperlihatkan bagaimana Kuma, kita dikasih lihat teknis buah iblisnya bekerja. Gimana kalau rasa sakit itu nggak diapa-apain, dia kembali ke orangnya. Jadi emang harus ditransfer. Makanya aku sukanya itu di bagian itunya sih. Ada maksudnya itu loh, adegan ini tuh dilakukan tanpa cuman terkesan sekedar cuman bikin nangis aja gitu. Ada lore ceritanya. Ya, masuk. Lanjut dulu ya Mas ya. Dan kita akhirnya dikonfirmasi teori yang udah lama, cuman kita nggak pernah dapat konfirmasi, dan keselnya Oda tuh cuman ngasih konfirmasi itu di satu kalimat doang, bahwa Dragon adalah mantan angkatan laut. Yaitu didikan Garp yang beres awal dia. Jadi ya? Gimana ya? Jadi Garp itu pengen banget anak didiknya semuanya bisa membenahi Marine dari dalam. Tapi yang sukses itu malah bukan anak turunnya sendiri. Anak turunnya malah membelot semua. Karena tidak melihat ada justice di sana. Maksudnya kayak
aduh ini terlalu repot kalau benahin dari dalam, mending dari Mm-mm. luar sekalian. Itu yang menarik sih. Mm-mm. Bahwa aku percaya kalau Dragon ini udah ada di titik yang lumayan tinggi sih di Marine ya, di Angkatan Laut ya. Kira-kira apa ya? Ada yang berteori kalau dia itu admiral, udah sampai admiral. Aduh. Paling enggak ya nggak mungkin sih, soalnya kan Garp itu waktu itu juga masih Vice Admiral, si Sengoku juga masih aktif, bukan sebagai Fleet Admiral di titik ini ya. Sengoku waktu itu kayaknya masih belum jadi Fleet Admiral masih. Jadi aku nggak yakin bahwa Dragon udah setara Sengoku di titik ini. Jadi kemungkinan paling nggak cukup tinggi, mungkin reputasinya udah segede Kobe sekarang, tapi belum di titik Sengoku atau Garp. Iya jelas dong, karena kan secara umur mau suka nggak suka jabatan di pemerintahan itu kan hierarkial yang ada umurnya ya. Dan yang kayaknya Kobe aja kan belum sampai Vice Admiral kan, dia masih Komodor itu apa sih? Komodor. Aku juga lupa. Dan itu apa ya? Yang jelas tuh Dragon itu udah ada di posisi dia bisa melihat kalau dia tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau dia nggak sampai puncak gitu loh. Dan kalau sampai puncak pun ternyata masih ada Gorosei. Dia udah melihat bobroknya. Nah, jadi dia udah ada di posisi yang cukup tinggi. Tapi tidak setinggi itu juga. Kayaknya menarik sih. Dan yang kenapa Mas? Pasti dibuka di flashbacknya sih. Flashbacknya si Garp nanti gimana pilotnya nanti. Ya nanti bakal ada lah, entah dari flashbacknya siapa. Soalnya aku masih berharap banyak poin-poin penting di adegan God Valley, di Dragon yang masih belum diungkap ya Mas ya. Iya pasti diungkap ya. Terus yang menarik itu implikasinya di Marineford. Kalau teman-teman ingat di chapter 557, ini aku kayaknya udah lama banget nggak nulisin chapter sama kutipannya ya. Jadi dulu itu di Marineford, Akainu nyebutin kalau Luffy itu adalah cucu Garp dan putra Dragon. Padahal di chapter 558, Sengoku baru ngumumin ke dunia, yang mana pada titik itu bahkan di anggota Angkatan Laut pun belum banyak yang tahu, kecuali memang dia ada di Water 7 bersama Garp dan Kobe waktu itu. Implikasinya Akainu itu mungkin sempat berteman dekat dengan Dragon, soalnya Akainu itu terlihat sangat terobsesi untuk menghabisi putra Dragon, bilangnya. Walaupun tidak berteman dekat, seenggaknya dia merasa sangat terhianati oleh perginya Dragon. Banyak yang berteori kayak gitu. Ya itu menarik kok, karena gimana pun mereka umurnya juga nggak yang jauh-jauh banget kan, Dragon sama admiral itu kan dia bisa dianggap sebagai future marine lah kalau tetap di sana gitu, bisa setara sama mereka. Kalau seandainya Dragon masih gabung Angkatan Laut, mungkin saat ini dia udah setara sama Kizaru, Aokiji, dan Akainu gitu ya Mas ya. Ya. Lanjut. Nah, ini ada bagian yang menarik di flashback. Kalau teman-teman ingat, jadi adegan ini itu terjadi 22 tahun yang lalu di narasinya. Seolah-olah Oda ingin spesifik, entah kenapa Oda spesifik menyebutkan angka 22 tahun yang lalu. Menurutku ini ada tujuannya. Soalnya, kalau teman-teman ingat, di SBS itu waktu mengungkapkan usia supernova atau generasi terburuk, cuman Jewelry Bonnie yang dikasih usia itu dalam bentuk estimasi. Menurut Oda, karena kekuatan buah iblisnya, kita tidak bisa tahu usia sebenarnya dari Bonnie, tapi setidaknya estimasi usianya adalah 20 tahun di 2 tahun yang lalu. Artinya sekarang harusnya 22 tahun, ya Mas ya. Nah, berarti harusnya di titik ini ketika 22 tahun yang lalu, ketika Kuma, Jinny, dan kawan-kawan itu ditangkap, harusnya Bonnie udah lahir.
tapi nggak ada tanda-tanda kalau Kuma udah punya anak. Jadi kemana Boni? Pertanyaannya itu. Kalau ngelihat dari kalimat-kalimat sebelum ini ya, kayak teman-teman dari mungkin udah pada sadar, Vegapunk nyebut Boni itu anak kecil, terus siapa? Saturn juga cuman nyebut dia cuman bocah kecil. Besar kemungkinan emang dia belum lahir dan usianya itu adalah Ya ini kita udah pernah bikin teori soal ini kan. Tapi lengkapnya seperti apa kita sematkan di belakang, bisa ditonton soal teori Tony ini nanti. Iya, tapi implikasinya makin kuat yang jelas. Makin kuat. Itu di sini tuh apa? Penguat teori aja sih. Oh ternyata teori kita yang ngomongin bahwa itu anak kecil ada kemungkinan makin kuat dengan adegan-adegan ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau Boni emang emang putri Kuma dan Ginny, kapan mereka nikahnya? Soalnya dari di luar nikah. Enggak, di luar itu ya, di luar ini apa? Di luar gimana dia nikah atau enggak. Tapi yang jelas Kuma kan sempat mengatakan bahwa dia nggak pengen punya keturunan kalau keturunannya dan istrinya itu bakal diintimidasi, didiskriminasi karena mereka ras Bakania. Nah, yang menarik, Boni juga udah sempat bilang kalau aku nggak ingat ini kalimat pastinya gimana, tapi seingatku Boni itu bilang kalau Kuma adalah anggota terakhir di rasnya. Implikasinya Boni bukan bagian dari ras Bakania. Jadi Boni ini dari mana? Kayak ya manusia. Iya, manusia biasa, cuman berarti implikasinya Boni dan Kuma ini seperti yang kita lihat pada Ace dan Luffy, Sanji dan Zeff. Kuma dan Boni ini kemungkinan adalah anak tanpa hubungan darah, tapi Kuma benar-benar nganggep Boni sebagai anaknya sendiri. Tapi dia lahir dari mana? Aku mau bahas sedikit ini, mungkin aku nggak gambarin di slide di presentasi ini, cuman ada hal kecil yang pengen tak sampaikan dari, soalnya aku sempat baca beberapa teori kalau ini Mas, memori yang kita lihat melalui Boni kan sempat masukin tangannya ke memori Kuma, ya kan? Nah, di chapter ini kan aku ingat gara-gara Mas Daris tadi nyebut bahwa kalau misalnya luka itu dilempar, dikeluarin dan dibiarin, mereka bakal balik lagi ke orangnya yang punya, ya kan? Nah, memori itu keluar, tapi kok nggak balik ke Kuma? Ada teori dikurung. Gimana kamu? Ada dua kemungkinan yang sempat tak baca yang beredar. Satu ya mungkin Mas Daris beranggapan yang ini karena sekedar dikurung pakai ruangan dengan buah iblis atau batu laut, ruangan yang punya sejenis batu laut sehingga dia nggak bisa keluar, atau memang Kumanya diprogram untuk nggak bisa nerima itu. Jadi itu memori Kuma, tapi dia emang nggak bisa nerima, soalnya dia as good as dead, kayak gitu. Nah, kemungkinan kedua, memori itu adalah memori Ginny, dan Ginny-nya udah mati, makanya nggak bisa balik memorinya. Makanya, itu menarik. Makanya kita melihat adegan Kuma diserang itu dari sudut pandang Ginny. Waktu Kuma kecil di Uber sama budak lain, itu memorinya dilihat dari sudut pandang Ginny, bukan dari sudut pandang Kuma. Makanya Boni bisa ngelihat Kuma kecil. Teorinya seperti itu. Ya, itu agak ada kontradiktif di beberapa bagian sih, tapi masuk akal juga. Walaupun aku lebih suka teori yang pertama tadi ya itu yang mau aku sampaikan tadi sih. Bahwa SCP-nya ya tidak memungkinkan untuk menerima, dan atau memang ada alat untuk yang udah alat untuk ngurung memori itu gitu. Pun kenapa memori itu disimpan
masih tanda tanya juga kan, kenapa harus Hmm. disimpan memorinya? Yang jelas, aku beranggapan kalau misalnya itu memori Ginny, ya, karena Ginny-nya udah mati terus dia ngambang aja nggak bisa kemana-mana. Ini seandainya beneran ini memori Ginny, berarti Bonnie itu bukan Ginny. Soalnya kalau Ada teori misalnya itu juga. ada yang berteori bahwa Bonnie itu Ginny yang mengecil setelah dia makan buah iblis, ya kan? Mm. Nah, kalau misalnya itu memori Ginny, berarti Bonnie setelah masalahnya Bonnie setelah nerima memori yang ada di situ, Bonnie itu masih menganggap Kuma ayahnya. Berarti itu bukan memori bukan memori Bonnie. Ya, Minimal itu ya kalau itu. seandainya Ginny benar-benar memorinya di situ. Itu sih yang aku bilang kontradiktif tuh tadi Nah. itu salah satu. Nah, lanjut dulu ya Mas ya. Nah, Di agak fast forward setelah ngebentuk Revolutionary Army, fast forward ke 14 tahun yang lalu, ada yang beranggapan pada akhirnya Kuma sama Ginny ini tetap udah nikah karena Revolutionary Army apa yang Kuma takutkan terhadap kelahiran anaknya mereka itu mulai pudar gara-gara dia gabung Revolutionary Army. Ada harapan lah anaknya nggak akan kenapa-kenapa. Tapi aku masih nggak yakin karena Kuma itu sebaik itu ya. Bakal lebih kena tragisnya. Iya, justru karena itu. Oke. Jadi tapi masalahnya di 14 tahun yang lalu ini Bonnie juga belum kelihatan. Jadi ya kemungkinan di titik ini mereka juga belum nikah. Belum ada. Belum lahir lah. Belum Apalagi di 14 tahun yang lalu ini, satu, Bonnie belum ada. Dua, habis itu si Ginny ini ditangkap oleh orang misterius. Berarti ada hal yang janggal kalau Bonnie lahir karena Kuma sama Ginny menikah. Masa di 15 tahun lalu mereka belum ada dan Ginny udah ditangkap. Dan kita hampir yakin bahwa Ginny ini bakal mengalami sesuatu yang tragis gara-gara ini. Iya, pasti. Nah, menurutmu gimana, Mas? Apakah setelah ini Ginny akan bebas terus akhirnya menikah dengan Kuma? Atau Ginny tragisnya sekarang? Sekarang sih, menurutku adalah habis ini itu kan kita udah tahu pasti Kuma diperkenalkan sebagai bajak laut, sebagai mantan kerajaan Sorbet. Iya kan, bener kan? Iya, timelinenya itu agak bikin bingung. Soalnya makanya hal yang terjadi setelah ini adalah bahwa akhirnya deal-dealannya dengan pemerintah itu di sini. Entah itu untuk apa, tapi kita nggak ngerti. Kemungkinan adalah mereka akan hidup cukup lama setelah ini tapi Kuma akan pelan-pelan yaitu dijadiin cyborg dan lain sebagainya gitu loh. Dan sini tuh mati nggak, kemungkinan besar dia mati dengan tenang sih. Tapi gara-gara di dalam kekangan yang jadinya kan tidak free kan, tidak bebas kan. Jadi mati sebagai Sandra dengan nanti ada lahir Bonnie dan lain sebagainya, tapi tidak dalam kebebasan gitu loh. Itu yang akan menjadi tragisnya tuh nanti di sana. Sebenarnya ini sih. Jadi kemungkinan chapter depan kita akan melihat kelanjutan kelanjutan flashback Kuma. Nah, banyak hal-hal yang janggal kan, soalnya di sini Kuma udah gabung Revolutionary Army. Ginny ditangkap, kapan jadi raja, kapan jadi bajak laut, kita masih belum tahu. Nah, perkiraanku nih ya Mas ya, Ginny ini dijadikan sandera supaya Kuma nurut sama pemerintah dunia, seperti kata Mas dari tadi. Nah, karena dia nurut sama pemerintah dunia, dia akhirnya jadi raja. Ketika dia jadi raja Sorbet Kingdom, dan Ginny jadi istrinya, dengan jaminan bahwa bisa jadi Ginny ini dikasih bom atau semacamnya seperti budak-budak Tenryubito, tapi setidaknya ada jaminan bahwa kalau mereka nurut, mereka nggak akan diapa-apain oleh pemerintah dunia. Trauma mereka sebagai budak pasti akan keangkat. Iya, makanya itu. Itu
tragisnya itu nanti kemungkinan akan lebih ke bahwa mereka itu sudah bebas, Tapi nggak sudah benar-benar bebas ya. berada jadi di arah yang memang akan membebaskan orang lain, tapi ternyata merekanya Tapi malah yang menarik di versi Bonnie masa kecil, kalau Mas Daris ingat kan kita suka dikasih lihat masa kecil dari Supernova, dari karakter-karakter tertentu. Bonnie itu masa kecilnya dikasih lihat hidup dalam kemiskinan. Ini yang aku penasaran titiknya di mana. Iya, ya itu. Kemungkinan ya pas jadi bajak laut sih. Iya, karena dia kan nggak lama. Kalau teorinya pas soal Bonnie anak kecil kan dia pasti akan kemungkinan ketika gini udah mati, dianya kemudian bebas dalam tanda kutip. Makanya Kumanya juga jadi bergeraknya lebih leluasa. Dia bisa dilan sama Vegapunk, dia bisa nyelamatin Luffy itu karena Bonnie udah nggak ada, karena bargainingnya udah nggak ada gitu. Gini yang udah nggak ada. Cuman kemungkinan setelah Ginny nggak ada, Bonnie yang dijadikan sandera berikutnya. Ya makanya oh, Bonnie, iya, karena Bonnie udah nggak ada, makanya dia jadi lebih leluasa buat deal-dealan sama Vegapunk dan yang lainnya itu tuh. Karena udah nggak ada standar lagi, cuman statusnya dia kan udah terlanjur ya di Shichibukai dan lain sebagainya ya, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Yang setelah udah jadi Shichibukai. Menarik sih, yang jelas kita harus benar-benar kemungkinan banyak hal soal Kuma yang akan diungkap seenggaknya 2-3 chapter ke depan. Aku nggak yakin selesai di chapter depan ya. Enggak. Paling 2-3 chapter lagi. Soalnya Kuma ini panjang ceritanya. 2-3 chapter lagi kayaknya. Tapi di chapter ini itu semua yang bisa kita teorikan kemungkinan besar akan diungkap di chapter depan. Jadi ya udah mungkin diudahin aja kali ya. Oke, itu aja dulu ya pembahasan kita soal chapter 1097 ya. 97 ini. Teman-teman yang terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi seperti biasa. Akan ada info-informasi yang menarik soal One Piece di medsos OPFCI. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di review kita selanjutnya.